Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat, anak-anak luar biasa? Alhamdulillah, izin Allah kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak soleh-soleha, diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini nanti kita mampu berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga patuh dan hormat kepada orang tua serta guru kita di sekolah. Yang terakhir, diharapkan kita mampu berperilaku menghargai orang lain. Anak-anak pernah dibohongin orang nggak? Nggak enak kan rasanya? Nah, kemudian kalau orang lain jujur sama kita, kita seneng nggak? Nah, sama. Kita itu ketika dibohongin tidak suka. Ketika orang lain jujur terhadap kita, kita seneng. Begitu juga orang lain. Orang lain akan suka, akan rasa seneng, akan sayang kepada kita ketika kita berperilaku jujur. Nah, anak-anak yang luar biasa, jujur yang pertama itu kita jujur pada Allah, jujur pada diri kita sendiri, tidak membohongi diri kita, tidak membohongi Allah. Contoh, kita kan butuh Allah, pastinya kita harus mendekatkan diri pada Allah melalui memperbanyak ibadah. Nah, anak-anak, jujur itu juga perlu kita lakukan untuk orang tua kita. Kepada orang tua kita, kita juga harus jujur. Umpama dimintain bantuan sama ibunya, disuruh belanja ke warung, ada kembaliannya. Nah, itu kembalian itu harus kita kembalikan dulu ke ibu kita, ke orang tua kita. Tapi kalau kita memang membutuhkan uang atau membutuhkan apalah, kita bilang saja sama ibu di rumah, Bu, kembaliannya kita pakai ya, kita butuh. Gitu sayang. Nah, kemudian nih, siapa yang pernah nyontek saat ulangan? Ayo. Nah, itu adalah perilaku yang tidak jujur. Mulai sekarang berhenti bersikap membohongi diri sendiri. Mulailah kerjakan ulangan dengan sendiri. Caranya kita belajar terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan ulangan, sehingga kita tidak bingung saat mengerjakan ulangan dan tidak lagi mencontek saat ulangan. Itu anak-anak Bapak yang hebat. Anak-anak yang jujur itu pastinya akan disayang oleh Allah, disayangi orang tua, dan disayangi teman. Karena juga kita ini sangat suka terhadap orang yang jujur pada diri kita. Selanjutnya anak soleh-soleha, kita akan mempelajari bagian yang kedua, yaitu hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak mau tanya dulu. Yang nyiapin sarapan kita siapa? Yuk. Terus anak-anak, yang bangunin pagi-pagi tadi siapa? Anak-anak, yang cucikan bajunya siapa? Yang setrikakan bajunya terus siapa? Ibu kan? Mama kan? Bapak tanya, sayang gak sama mamanya? Betul sayang Ki. Pastinya sayang ya sama orang tua kita. Karena ibu kita selama 9 bulan 10 hari lelah betul mengandung kita. Bapak kita kerja
untuk mencari nafkah menghidupi kita. Kalau kita butuh, kita sudah minta sama ibu kita. Anak, kalau celana kita robek, yang bingung itu ibu dan bapak. Ketika kita bilang, "Ma, sepatu kita robek," sedih rasa hati ibu dan bapak kita. Makanya kita harus sayang sama mereka. Sayang ya, hormat ya sama mama bapaknya di rumah ya. Nah, orang tua kita di sekolah itu guru kita. Bapak ibu guru yang ada di sekolah adalah pengganti dari orang tua kita di rumah. Itulah alasannya kenapa kita harus hormat dan patuh juga pada guru-guru kita. Karena guru-guru kita telah memberikan kita ilmu. Jika kita tidak patuh dan hormat pada guru, khawatirnya ilmunya tidak barokah, anak. Kalau sudah ilmu tidak barokah, itu tidak bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Makanya kita harus mendapatkan ridho dari guru-guru kita. Biasakan kalau mau berangkat sekolah, pamit dulu sama ibunya, salim, cium tangan, mohon doa ibu. Ibu, kita mau berangkat sekolah, doakan ya bu. Sesampainya di sekolah juga gitu, ketemu ibu guru, ketemu bapak guru, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Kemudian cepet salim, minta barokah dari guru. Nah, kalau sudah ridho orang tua, ridho guru sama kita, fa insya Allah ilmu kita akan menjadi barokah. Dan insya Allah ta'ala kita dijadikan anak yang soleh, anak yang pantas untuk dibanggakan oleh semua orang. Selanjutnya anak yang soleh-solehah, yaitu indahnya saling menghargai. Kata kuncinya, kalau memang kita pingin dihargai orang, maka kita pun harus bisa menghargai orang lain. Menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain. Kenapa kita lakukan hal itu semua? Itu bertujuan agar kita hidup ini saling menghargai dan terciptanya kerukunan. Contohnya nih, saat kalian diskusi di sekolah, pasti tidak satu pendapat. Ada yang mengatakan A, ada yang pingin B, atau mungkin ada yang maunya C. Nah, hal itu kan berbeda pendapat. Nah, itu harus kita hargai pendapat orang. Kalau memang harus merumuskan satu hal, maka kita satukan pendapat kita tersebut. Hal serupa juga bisa terjadi dalam masyarakat. Tetangga kita mungkin saja ada yang beda agama, beda keyakinan, beda sukunya, beda adat istiadatnya. Semua itu kita harus saling menghargai untuk terciptanya negara kesatuan Republik Indonesia yang damai. Itu ya anak-anak soleh-soleha. Bapak yakin kalian mampu, kalian bisa bersikap menghargai pendapat orang lain. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu kita barokah. Amin. Untuk tugas mandiri dari pembelajaran ini, silahkan kalian buat ringkasan dari awal hingga akhir video pembelajaran ini. Kemudian kalian serahkan ringkasan tersebut pada Bapak Ibu Guru Agama kalian. Dan jangan lupa di like dan subscribe ya. Akhirnya Bapak ucapkan jazakallahu khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.